Om Swastiastu. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Bapak Ibu Guru. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Mataram kuno. Perkenalkan, nama saya Luhnya Mandela Ananda Yunita, absen 14 dari kelas 10 IS 3. Kerajaan Mataram kuno ada dua corak, yaitu bercorak Hindu dan bercorak Islam. Masuk ke dalam materi, yang pertama kita akan menjelaskan tentang lokasi Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram kuno terletak di pedalaman Jawa Tengah yang terbentang di 3 daerah, yaitu Kedu, Yogyakarta, dan Surakarta. Kerajaan Mataram dikelilingi jajaran pegunungan dan gunung seperti Merapi dan juga sungai-sungai besar seperti Bogowonto, Sungai Progo, Sungai Elo, dan Sungai Begawan Solo. Sumber sejarah Kerajaan Mataram ada 4. Yang pertama, Prasasti Kalasan. Isi Prasasti Kalasan tentang pendirian bangunan suci untuk Dewi Tara dan wihara untuk para pendeta. Yang kedua, ada Prasasti Klurak. Isinya menceritakan pembuatan arca Manjasuri oleh Dewa Indra. Yang ketiga, ada Prasasti Canggal. Isi Prasasti Canggal tentang bukti bahwa di Jawa Tengah sudah ada kerajaan bernama Kerajaan Mataram kuno, dan Sanjaya merupakan penguasa kerajaan tersebut. Yang keempat, ada Prasasti Mantyasih. Isi dari prasasti tersebut adalah daftar silsilah Raja-Raja Mataram yang mendahului Rakai Watukura Dyah Balitung, yaitu Raja Sanjaya, Rakai Panangkaran, dan sebagainya. Raja-raja yang ada di Kerajaan Mataram ada 16. Yang pertama ada Sanjaya, yang kedua Rakai Panangkaran, yang ketiga Rakai Panunggalan alias Daranindra, yang keempat ada Rakai Warak alias Samaragrawira, yang kelima ada Rakai Garung alias Samaratungga, yang keenam ada Rakai Pikatan Swami Pramodawardhani, yang ketujuh ada Rakai Kayuwangi alias Dyah Lokapa, yang ke-8 ada Rakai Watu Malang, yang 9 ada Rakai Watukura Dyah Balitung, yang ke-10 ada Empu Daksa, yang ke-11 ada Rakai Layang Dyah Tulodong, yang ke-12 ada Rakai Sumba Dyah Wawa, yang ke-14 ada Sri Lokapa, yang ke-15 ada Makuta Wangsa Wardana, yang ke-16 ada Dharma Wangsa Teguh. Kehidupan politik raja-raja Kerajaan Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemerintahan raja-raja yang ada di Mataram kuno. Yang pertama ada Raja Sanjaya. Raja Sanjaya merupakan pendiri Kerajaan Medang. Medang adalah sebutan lain dari Kerajaan Mataram kuno. Berdirinya Kerajaan Mataram dijelaskan dalam Prasasti Canggal. Pada 3 bait terakhir ditujukan kepada pengganti Sana, yaitu Raja Sanjaya. Sana ini merupakan raja ketiga dari Kerajaan Galuh dan merupakan ayah dari Raja Sanjaya. Pernikahan Sana dengan Sanaha melahirkan Raja Sanjaya. Sanaha ini juga merupakan cucu dari Ratu Sima. Raja Sanjaya telah membangun kembali kerajaan setelah Raja Sana gugur dalam pertempuran karena serangan musuh dan pusat kerajaan dihancurkan. Yang kedua ada Rakai Panangkaran. Awal berkuasanya Wangsa Sailendra. Setelah Raja Sanjaya wafat karena sakit, pemerintahannya digantikan oleh Rakai Panangkaran Dyah Sangkara Sri Sanggrama Dananjaya dan lebih memeluk agama Buddha. Selain itu, memindahkan pusat kerajaan ke timur sekitar Sragen. Pada Prasasti Klurak, disebutkan bahwa Rakai Panangkaran merupakan permata Wangsa Sailendra. Selain itu, dalam Prasasti Kalasan dan Ratu Baka dikenal dengan sebutan Tejah Purna Panamkarana
Pada masa pemerintahan beliau memerintahkan mendirikan Candi Pelawasan, Sewu, dan Borobudur yang kita tahu sekarang. Sumber mengenai pemerintahan Rakai Panunggalan dan Rakai Warak sangat sedikit. Yang kelima, ada Rakai Garung atau Samaratungga. Rakai Garung atau Samaratungga memiliki dua anak. Yang pertama bernama Pramodawardhani yang merupakan putra mahkota, nantinya akan menikah dengan Rakai Pikatan. Yang kedua bernama Balaputra Dewa. Pada masa pemerintahan Samaratungga lebih mengedepankan kehidupan agama dan budaya. Yang keenam ada Rakai Pikatan. Dalam prasasti Siwagerha menjelaskan bahwa Rakai Pikatan memerintahkan untuk mendirikan percandian Loro Jonggrang. Selain itu, pada masa pemerintahan beliau terjadi perang saudara. Rakai Pikatan memiliki anak. Yang pertama bernama Rakai Gurun Wangi, Dyah Saladu, dan anak yang bungsu bernama Rakai Kayuwangi atau Dyah Lokapala. Berikutnya ada Dyah Balitung. Dyah Balitung, istana kerajaan Medang tidak lagi di Mataram, melainkan sudah dipindahkan ke Paupitu. Perluasan kekuasaan ke timur sampai Bali dan memerintah selama 12 tahun dan pembenahan sistem pajak. Berikutnya ada Mpu Daksa. Mpu Daksa kemungkinan merupakan ipar dari Dyah Balitung. Mpu Daksa melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Dyah Balitung. Selain itu juga Mpu Daksa mengenalkan Sanjaya Warsa atau kalender Sanjaya. Rupanya Mpu Daksa ingin menunjukkan dirinya bahwa keturunan Sanjaya. Berikutnya ada Rakai Layang Dyah Tulodong. Pergantian pemerintahan dari Mpu Daksa ke Rakai Layang Dyah Tulodong dilakukan dengan perebutan kekuasaan. Rakai Layang Dyah Tulodong memerintahkan sekurang-kurangnya 8 tahun, namun tidak melebihi 12 tahun. Selanjutnya kekuasaan dipimpin oleh Rakai Sumba Dyah Wawa. Rakai Sumba Dyah Wawa pada masa pemerintahannya beliau, kerajaan Mataram dilanda Mahapralaya. Berikutnya ada Pusindo. Masa pemerintahan antara Pusindo dan Dharmawangsa Teguh disebutkan sebagai masa gelap dikarenakan sedikitnya sumber yang menjelaskan pemerintahan Sri Lokapala dan Makutawangsa Wardana. Namun perlu dicatat, Sri Lokapala merupakan menantu dari Pusindo dan Makutawangsa Wardana merupakan putra dari Sri Lokapala. Pernikahan antara Sri Isanatunggawijaya dengan Sri Lokapala melahirkan Mahendradatta. Pemerintahan Dharmawangsa Teguh. Dua hal yang perlu dicatat pada masa pemerintahan beliau. 1. Penyerangan dan penguasaan terhadap wilayah Sumatera. Penyerangan dan penguasaan bisa terjadi karena beliau ingin membalas dendam karena Balaputra Dewa menguasai wilayah Sumatera. Bisa jadi juga penyerangan dan kekuasaan terhadap wilayah Sumatera ini dilakukan karena ingin menguasai jalur-jalur perdagangan. Yang kedua, terbunuhnya Dharmawangsa oleh Raja Wurawari. Terbunuhnya Dharmawangsa itu bisa dijadikan karena Raja Wurawari sakit hati karena tidak dijadikan menantu. Kehidupan agama Kerajaan Mataram. Yang pertama ada Buddha yang biasanya diaturkan dari dinasti Sailendra. Perkembangan agama Buddha Mahayana di Mataram berada di bagian selatan kerajaan. Yang kedua ada agama Hindu yang biasanya diaturkan oleh dinasti Sanjaya. Perkembangan agama Hindu Siwa di Mataram berada di bagian utara kerajaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau
hal yang tidak diinginkan terjadi, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.